Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Maudiana Farida Yasmin, Nurul Asiyah, Muhammad Rizky Riyandi, Ripka Raya Bangun, dan Supi Hadi. Di sini kelompok kami ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari laporan identifikasi asesmen serta program pengembangan kreativitas anak Cibi. Nah, yang pertama ada konsep anak cerdas istimewa berbakat istimewa. Anak cerdas istimewa berbakat istimewa adalah anak yang memiliki kemampuan intelektual tinggi serta menunjukkan kecakapan khusus yang bidangnya berbeda-beda antara anak satu dengan anak lainnya secara menonjol. Istilah tentang anak berbakat telah dikemukakan oleh Plato dalam Fremantje Familias 2000, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Plato menggambarkan bahwa pada masa itu ada sekelompok orang yang disebut berbakat, dan mereka ini adalah merupakan men of gold. Adapun mereka yang termasuk dari kelompok manusia emas ini adalah orang yang mempunyai taraf intelektual superior. Menurut Galton, dalam Freeman 2000, manusia lahir dengan kemampuan yang berbeda. Oleh karenanya, mereka membutuhkan pendidikan yang berbeda pula. Sejarah kemudian mencatat bahwa banyak ahli berminat untuk membicarakan anak berbakat dan mencoba memberikan pengertian tentang gifted atau berbakat menurut sudut pandang mereka sendiri. Menurut Renzulli, 1992, seorang disebut berbakat apabila memiliki 3 klaster, yaitu ada kemampuan di atas rata-rata, kemudian ada komitmen terhadap tugas yang tinggi, serta kreativitas yang tinggi. Kemudian yang B, konsep pengembangan kreativitas anak cerdas istimewa berbakat istimewa. Yang pertama ada pengertian kreativitas. Menurut Kamur Webster dalam Anik Pemilu 2007, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan yang ditandai dengan orisinilitas dalam berekspresi yang bersifat imajinatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2005, kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan perihal berkreasi dan kekreatifan. Kemudian yang kedua ada ciri-ciri kreativitas. Menurut Slameto 2003 dalam Supriyadi mengatakan bahwa ciri-ciri kreativitas dapat dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu kognitif dan non-kognitif. Yang ketiga ada tujuan pengembangan kreativitas. Menurut Utami Munandar 2002 yang dituangkan pada salah satu buku peningkatan kreativitas anak usia dini, ada alasan mengapa kreativitas penting untuk dimunculkan, dipupuk, dan dikembangkan dalam diri anak antara lain. Yang pertama ada mengenal cara mengekspresikan diri melalui hasil karya dengan menggunakan teknik-teknik yang dikuasainya. Yang kedua mengenal cara dalam menemukan alternatif pemecahan masalah. Yang ketiga ada membuat anak memiliki sikap keterbukaan terhadap berbagai pengalaman dengan tingkat kelenturan dan toleransi yang sangat tinggi terhadap ketidakpastian. Yang keempat membuat anak memiliki kepuasan diri terhadap apa yang dilakukannya dan sikap menghargai hasil karya orang lain. Kemudian ada 4 fungsi pengembangan kreativitas pada anak. Menurut Munandar 2004, pelaksanaan pengembangan kreativitas pada anak merupakan salah satu sarana pembelajaran yang menunjang pengembangan kreativitas anak. Hal ini dapat dilihat dari fungsi pengembangan kreativitas pada anak sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi pengembangan kreativitas terhadap perkembangan kognitif anak. Yang kedua ada fungsi pengembangan kreativitas terhadap kesehatan jiwa. Yang ketiga ada fungsi pengembangan kreativitas terhadap perkembangan estetika. Yang kelima ada faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, orang tua, sekolah, dan masyarakat. Ketiga lingkungan pendidikan tersebut berpengaruh dalam perkembangan anak termasuk dalam kreativitas.
Kemudian ada keterkaitan pengembangan kreativitas dengan teori de Ring-Renzulli. Menurut teori Renzulli bahwa keberbakatan digambarkan melalui the ring conception 3 dimensi yang saling berkaitan, yaitu kemampuan di atas rata-rata, kreativitas, dan komitmen pada tugas. Kreativitas adalah hasil interaksi antara individu dan lingkungannya, kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang sudah ada atau dikenal sebelumnya, yaitu semua pengalaman dan pengetahuan yang telah diperoleh seseorang selama hidupnya, baik itu dari lingkungan sekolah, keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Terdapat pula beberapa karakteristik atau ciri-ciri kreativitas yang ada di dalam diri individu. Ciri-ciri kreativitas tersebut menurut Desmita 2010 antara lain: 1. Mempunyai daya imajinasi yang kuat. 2. Senang mencari pengalaman baru. 3. Memiliki inisiatif. 4. Mempunyai minat yang luas. 5. Selalu ingin tahu. 6. Mempunyai kebebasan dalam berpikir. 7. Mempunyai kepercayaan diri yang kuat. 8. Mempunyai rasa humor. 9. Penuh semangat dan berwawasan masa depan dan berani mengambil risiko. Perilaku kreatif pada anak mungkin tidak akan dihasilkan jika anak takut untuk berpikir tentang hal-hal yang baru atau ketidakinginan kreatif karena kurangnya apresiasi dari orang tua, guru, dan lingkungannya. Baik, selanjutnya ada hasil asesmen. Hasil asesmen di sini ada 3 potensi, hambatan, dan kebutuhan. Nah, terlebih dahulu saya akan membahas potensi. Jadi dari hasil identifikasi dan asesmen serta program yang kami lakukan saat kami observasi ke lapangan, kami melihat anak ini memiliki potensi yang terlihat seperti kemampuan membaca dan menulis lebih cepat dan lebih banyak dari anak seusianya. Anak juga dapat dengan mudah mengingat jawaban yang telah ia berikan serta memiliki ide-ide atau gagasan tersendiri terhadap sesuatu. Selain itu, jika anak diminta memberikan pendapat, maka anak dengan siap memberikan opini pemikirannya. Anak pun memiliki rasa ingin tahu yang luas, terutama hal yang belum pernah ia coba. Maka dengan tekun anak ini atau dengan semangatnya anak ini akan mencoba hal yang menurutnya menjadi suatu tantangan atau hal yang masih dianggapnya penasaran, sehingga dia akan mencoba menggali ataupun mempelajari terus sampai ia pun puas dengan hasil apa yang ia dapatkan gitu. Anak bukan hanya itu, jadi anak ini juga gemar dalam desain gambar atau Photoshop, komputer, dan sebagainya. Walaupun anak tidak terlalu senang dengan kategori olahraga seperti lari, bulu tangkis, voli, basket, dan lain hal sebagainya, tetapi anak ini suka olahraga renang. Dan anak ini pula memiliki hobi berenang karena menurutnya dengan melakukan renang akan merasa lebih nyaman dan lebih rileks di dalam air. Baik, lanjut ke hambatan. Jadi, berdasarkan pengakuan dari orang tua, anak sulit berinteraksi dalam sosial, lingkungan luar maupun di dalam keluarga. Maksudnya di dalam keluarga ini adalah dia berdua bersaudara dengan adiknya, tetapi ketika di dalam rumah sepulang sekolah, anak ini jarang untuk ngobrol ataupun bermain kepada adiknya. Jadi adik ini lebih spontan, lebih cerewet, tapi untuk kakak ini adalah orangnya yang sangat tipikal pendiam. Jadi sulit untuk bergaul sama adiknya, apalagi sama orang lain gitu.
Kadang-kadang bisa bermain dengan adik, tapi lebih sering menghabiskan waktu di dalam kamar. Nah, anak juga sulit untuk mengekspresikan rasa empati yang berlebihan terutama melalui visual atau berbicara, karena anak ini lebih suka memberikan rasa empatinya melalui tulisan atau berupa gambaran gitu, entah itu di komputer ataupun di buku-buku gitu, di kertas. Tapi dia lebih sering mengekspresikan atau mengemukakan suatu gagasan ataupun rasa empatinya, pemikirannya itu ada di komputer tadi. Nah, anak pun ketika belajar, dia terlalu fokus sehingga tidak boleh ada yang mengganggu dan tidak boleh ada suara musik ataupun instrumen musik sekalipun. Walaupun adiknya ingin mengajak bermain, anak ini tidak akan mau karena dia lagi sedang fokus untuk belajar gitu. Nah, anak ini juga mempunyai rasa jenuh jika pembicaraan atau cerita yang monoton, yang seperti kita menceritakan suatu pengalaman yang bagi dia tuh sangat tidak menyenangkan atau tidak tertarik. Anak ini sangat bosan dan dia akan menunjukkan ekspresinya yang tidak sangat kita senangi gitu. Orang sekitar anak merasa kesulitan karena ketika ngobrol dengan anak merespon dengan secukupnya, tidak banyak berbicara, atau bahasa kita adalah cuek maupun jutek. Dia berbicara simple dan tidak ingin bertele-tele karena mungkin bagi dia itu akan menghabiskan waktunya dia saja. Mungkin dikarenakan anak ini lebih condong ke pendiam gitu ya. Nah, kita masuk yang terakhir, yaitu ada kebutuhan. Jadi dilihat dari hambatan di atas tadi, maka kebutuhan anak ini ialah dorongan orang tua itu yang sangat penting agar anak ini bisa bersosialisasi dan lebih aktif lagi dalam visualnya. Itu pun salah satunya. Yang pastinya dia harus lebih aktif dalam berinteraksi di lingkungan sekitar, karena itu sangat berdampak di suatu saat dia besar nanti. Nah, jadi agar anak ini tidak terlihat pendiam pula di lingkungan sekitar, terutama lingkungan dalam keluarga, anak ini memang benar-benar perlu dorongan orang tua. Walaupun sebenarnya orang tua pun sudah mencoba bahkan mengajak ia berbicara seperti ini, anak akan tetap diam. Dia lebih memilih diam. Dia akan bertanya ketika hal yang sangat penting bagi dia. Selanjutnya yaitu mengenai identitas anak. Nama anak yaitu Kamaira Rizazki Nabila. Tempat tanggal lahirnya itu di Semarang, 7 Oktober 2011. Jenis kelaminnya perempuan, agama Islam, status anak kandung, anak pertama dari berdua bersaudara, bersekolah di SD Muhammadiyah 10 Banjarmasin. Sekarang dia berada di kelas 4 SD. Alamatnya itu Komplek Graha Alam Menarap nomor B15. Taraf kemampuannya saat ini yaitu materi yang sudah dapat dipelajari dan dikuasai anak, yaitu anak sudah mampu menggambar. Anak juga sudah mampu berimajinasi untuk membuat gambar. Lalu materi yang belum dipelajari anak dan dikuasai anak yaitu anak belum mempelajari dan menguasai teknik pencampuran warna, dan juga anak belum menguasai teknik dalam melukis. Tujuan umumnya atau tujuan jangka panjang. Tujuan dari rancangan program ini adalah memicu daya kreatif dalam hal mewarnai sehingga kemampuannya boleh terus meningkat, tidak hanya sebatas menggambar garis dan memperoleh gambar yang masih berupa sketsa. Lalu tujuan khususnya atau tujuan jangka pendek yaitu mengetahui teknik menggambar atau melukis, tentang imajinasinya, contohnya seperti keseimbangan, irama atau ritme, dan komposisi dalam seni rupa. Lalu juga mengetahui cara dan teknik dalam pencampuran warna, dan juga mampu menghasilkan karya seni lukis yang sangat luar biasa. Materi yang dipakai yaitu teknik menggambar atau lukisan dan juga teknik pencampuran warna. Lalu metode yang digunakan yaitu pertama melakukan diskusi terlebih dahulu
kedua independent study, ketiga melakukan metode latihan atau simulasi, lalu yang terakhir pemberian tugas atau metode tugas. Baik, saya selanjutnya adalah mengenai media. Jadi media yang kami gunakan adalah alat-alat pendukung seni lukis atau seni mewarnai, yaitu seperti kertas watercolor supaya ini ketebalannya lebih dari 100 GSM karena supaya nggak tembus catnya. Lalu juga ada palet watercolor seperti ini. Nah, yang ini karena kering itu bisa dicap-cap di jari, lalu juga nanti jarinya setelah berwarna dicap lagi ke kertas. Nah, itu adalah salah satu permainan yang seru sehingga dapat memicu daya kreatifnya. Bila mana dia sudah tertarik terlebih dahulu, maka dapat dilanjutkan ke tindakan berikutnya. Di sini juga kita bisa menggunakan cat poster seperti yang digambar. Nah, di sini juga kami menyediakan gambar roda warna yang kosong. Nah, itu akan diisi seperti yang ada di pedomannya. Nah, setelah anak belajar warna-warna primer, sekunder, dan tersier, maka diharapkan anak sudah mampu melanjutkan ke gambar yang utuh. Nah, kami ada menyediakan gambar seperti ini. Nah, ini gambar yang sederhana, namun dapat diisi dengan berbagai warna menurut kreativitas anak. Baik, untuk alokasi waktu, di sini dilakukan kegiatan 1 kali pertemuan dengan waktu 2 kali 45 menit. Mungkin yang pertama belajar roda warna dulu, lalu bisa dilanjutkan ke gambaran yang sudah disediakan sketsanya. Lalu waktu dimulai adalah pukul 9 dan waktu dicapai adalah pukul 10.30. Deskripsi tentang pelayanan pembelajarannya, yaitu pertama pendahuluannya, siswa dipersiapkan agar siap menerima pembelajaran. Siswa dan guru membaca doa terlebih dahulu sebelum belajar. Lalu untuk membuka pembelajaran akan diberikan pengantar tentang seni lukis, media-medianya, dan juga teknik-teknik dalam melukis. Lalu guru mempersiapkan peralatan lukisnya. Lalu guru dapat menjelaskan mengenai teknik-teknik yang dapat dipakai dalam lukis. Lalu kegiatan intinya, guru akan memberikan materi dan menjelaskan materi tentang teknik pencampuran warna. Lalu juga guru dan murid atau anak dapat berdiskusi membahas tentang bagaimana teknik itu dapat digunakan. Lalu anak bisa bertanya tentang pembahasan yang belum ia pahami kepada gurunya. Lalu untuk penutupnya, guru memberikan kesimpulan belajar, lalu juga memberikan tugas untuk anak dapat latihan di rumah. Lalu guru dan murid dapat beberes semua media-media yang digunakan. Lalu juga anak dapat merapikan peralatan lukis dan masukkan ke dalam tasnya masing-masing. Lalu ada doa bersama setelah belajar. Lalu bagian evaluasi atau penilaian penguasaan siswa terhadap materi yang sudah diajarkan dapat dilakukan dengan memberikan tugas untuk anak agar dapat membuat karya yang sesuai diberikan guru atau materi yang sudah dijelaskan di sekolah tadi. Baik, sekian pembahasan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan salam sehat.